Dr. Sunda Aryana MPDMM Palembang 31 Juli 2023 segera dimulai. Prosesi memasuki pelataran upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya
para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, mulai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Rahmat Novrianda MKom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memimpin doa secara agama Islam. Bagi agama dan kepercayaan yang lainnya mohon untuk dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan keberkahan-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, berkat ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana pengukuhan guru besar Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM. Kami sadar bahwa semua ini adalah amanah dan titipan. Berikanlah ridho-Mu sehingga amanah ini dapat bermanfaat bagi Universitas Bina Dharma, bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadikanlah pencapaian Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM sebagai pendorong, serta memotivasi sivitas akademika Universitas Bina Dharma untuk dapat selalu berjuang dan berusaha dalam mencapai yang dicita-citakan. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah keselamatan dan kesehatan kepada kami. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah kami rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami,
Jadikanlah kegiatan hari ini menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Dharma, disilakan. Bismillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma dengan agenda tunggal pengukuhan guru besar Profesor Dr. Sunda Aryana Magister Pendidikan Magister Manajemen bidang ilmu manajemen pendidikan pada hari ini Senin 31 Juli 2023 saya nyatakan dibuka. Sambutan Pembina Yayasan Bina Dharma Palembang oleh Bapak Peri Korli SIAK MSI, Pembina Yayasan Bina Dharma Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mungkin minta maaf dulu nih. Ini karena sangat banyak sekali tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Sumatera Selatan yang hadir pada hari ini. Izin kalau mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf dulu kami. Tapi sebelumnya juga kami tadi juga baru dapat ilmu dari ketua yayasan. Sambutan yang paling baik katanya adalah sambutan yang paling singkat, Pak. Nah, ini kami setuju nih. Setuju ya. Yang terhormat Profesor Dr. Ishak Iskandar selaku Kepala L2 Dikti Wilayah 2. Yang terhormat Profesor Ari Purbayanto, PSD selaku Direktur Eksekutif BAN PT. Yang terhormat Profesor Dr. Thomas Suyatno selaku Ketua ABP PTSI Pusat. Yang terhormat para guru besar dan anggota Senat Universitas Bina Dharma Palembang, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang terhormat para guru besar tamu yang hadir, yang terhormat juga para pejabat di lingkungan Pemda yang hadir, para tamu undangan hadirin, dan khususnya Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM beserta keluarga yang berbahagia. Sebagai pendahuluan dari sambutan ini selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang tidak terhingga, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu untuk berkumpul, bertemu di Aula Profesor Insinyur Bohari Rahman di UBD dalam rangka pengukuhan kakak kami Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM sebagai guru besar. Sekaligus juga ini sebenarnya bertepatan dengan hari ulang tahun dari Profesor Sunda yang ke-40 kalau nggak salah masih Prof ya, izin nih 41 paling. Jadi selaku pribadi dan juga mewakili institusi kami mengucapkan selamat, semoga ini menjadi berkah dan juga dapat meningkatkan peran dan fungsi daripada Universitas Bina Dharma ke depan. Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM ini adalah profesor ke-9 di UBD. Jadi cukup banyak sudah menghasilkan profesor.
Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini 5 yang aktif. Jadi termasuk 2 pendiri Universitas Bina Dharma, Profesor Insinyur Buhari Rahman dan juga Profesor Zainuddin Ismail, termasuk yang 9 yang pernah dipunyai oleh Universitas Bina Dharma. Tapi dalam jangka waktu tidak lama lagi mungkin akan bertambah lagi ini. Insinyur Nurli Gofar, ini tinggal nunggu SK katanya, dan 2 lagi ini Dr. Edi Surya Negara dan Dr. Tata Sutabri, ini masih dalam proses. Artinya UBD selalu berusaha melahirkan tenaga pendidik yang berkualitas. Itu yang menjadi concern kita. Hari ini ya patut kita syukuri karena bertambah lagi 1 orang profesor yang benar-benar expert dalam bidangnya. Dan tadi kemampuan sebagai guru besar ini sudah melalui uji yang sangat ketat. Jadi benar-benar kompeten, dan ini sangat beruntung. Patut kita syukuri bagi Universitas Bina Dharma karena bertambah lagi 1 SDM yang tadi sangat pakar di bidangnya, sangat expert di bidangnya, sehingga nanti sangat membantu bagi peran dan fungsi UBD ke depan. Yang selalu jadi pertanyaan, ini kenapa ini disebut guru besar? Ini artinya kan pada hakikatnya guru besar ini kan seorang guru, seorang pendidik, tapi juga seorang peneliti yang diharapkan karya-karyanya inilah nanti yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat umum. Terus terang saya juga bertugas di Direktorat Jenderal Pajak, kebetulan sekarang di bidang peraturan. Dalam kami membuat konsep peraturan, sangat sering kami menggunakan hasil-hasil penelitian dari bidang akademisi. Apalagi kalau hasil penelitiannya itu udah hasil dari prof di depannya, itu udah legitimate aja tuh, udah bener aja hasilnya, ya. Jadi udah diyakini kalau udah prof ini hasil penelitiannya bisa digunakan, bisa dipercaya. Itulah mengapa disebut guru besar. Dan juga bahwa pencapaian guru besar ini bukan akhir dari karir seorang dosen, sebenarnya ini justru menjadi spirit lah, menjadi penyemangat untuk melahirkan karya-karya baru yang lebih besar lagi, yang lebih brilian lagi ke depan. Dan harapannya nanti tentunya dari Profesor Dr. Sunda Aryana MPDMM ini kami harapkan selalu melahirkan karya-karya yang lebih baik lagi, yang juga berguna bagi UBD. Karena ini bukan hanya capaian pribadi saja, sebenarnya ini capaian prestasi dari universitas juga, gelar profesor ini. Artinya nanti pandangan masyarakat bahwa UBD ini lebih berkualitas, melahirkan profesor sehingga dalam proses pendidikannya dan juga tenaga pengajarnya itu sangat kompeten. Itu mungkin sekali lagi kami ucapkan selamat buat Ibu Profesor Sunda Aryana MPDMM sebagai guru besar yang telah dikukuhkan hari ini, dan juga buat keluarga, buat Pak Handi, Ocha, Putri, selamat. Semoga ini tadi selalu menjadi prestasi bagi pribadi dan juga bagi Universitas Bina Dharma. Sekali lagi kami ucapkan penutup, ya. Mau pantun tapi belum siap ini Pak, jadi kita nggak usah pakai pantun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, atas kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Peri Korli SIAK MSI, Pembina Yayasan Bina Dharma Palembang.
Sambutan Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 yang terhormat Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berarak awan berbalam, terhalang bayangan di bawah pohon katu. Saya awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Eksekutif BAN PT, Prof. Ari Purbayanto PhD. Yang saya hormati Ketua Umum ABPTSI Pusat, Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno. Yang saya hormati Ketua Aptisi Wilayah 2A, Bapak Dr. Haji Muhammad Helmi MSI. Pembina Yayasan Bina Dharma Palembang, Bapak Ferry Corley SEAK MSI. Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Ibu Linda Usriana SS MSI. Yang kita banggakan Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Profesor Dr. Sunda Ariana MPD MM, serta para wakil rektor, dekan, pembantu dekan, kaprodi, dan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Dharma. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi di wilayah Sumatera bagian selatan, ada Bapak Abid Zazuli dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Tadi saya lihat ada Prof. Tuti dari Universitas Serasan. Para guru besar yang hadir pada pagi hari ini dari berbagai perguruan tinggi di luar Sumatera Selatan, dari Untar tadi saya lihat ada dari Bandung, dari Jakarta, dan juga dari saudara tua kita Universitas Sriwijaya, Prof. Lili dan Ibu Prof. Armina, serta Bapak Ibu sekalian dari berbagai undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengukuhan guru besar yang ke-9 tadi di Universitas Bina Dharma Palembang dan yang ke-34 di LLDikti Wilayah 2. Saat ini di LLDikti Wilayah 2 ada 37 guru besar dan mudah-mudahan akan ada tambahan lagi. Tadi disebutkan insya Allah 3 dari Universitas Bina Dharma, kemudian ada beberapa dari perguruan tinggi yang ada di LLDikti Wilayah 2. Salawat teriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama LLDikti Wilayah 2 saya ingin mengucapkan selamat pada Prof. Sunda dan juga pada seluruh sivitas akademika Universitas Bina Dharma Palembang atas tambahan guru besar di UBD ini. Saya sering sampaikan bahwa adanya guru besar di perguruan tinggi itu menandakan kematangan bidang ilmu di perguruan tinggi tersebut sesuai dengan bidang ilmu dari guru besar tersebut. Semakin banyak guru besarnya, maka artinya bidang ilmu di perguruan tinggi tersebut juga semakin matang. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan bahwa seorang guru besar ibaratnya seperti mata air bidang ilmunya. Tinggal tergantung bagaimana guru besar tersebut menjadikan mata airnya itu akan menghidupi
di sekitarnya atau tidak. Kalau mata air itu bersih, maka saya yakin di sekitar mata air itu akan tumbuh berbagai macam ekosistem yang ada di sana. Sebaliknya, kalau mata airnya tidak baik, maka akan sulit tumbuh berkembang ekosistem di mana mata air itu ada. Oleh karena itu, saya berharap Prof. Sunda sekaligus sebagai rektor akan menjadi mata air bagi Universitas Bina Dharma. Akan tumbuh guru besar baru di Universitas Bina Dharma. Bagi Bapak Ibu dosen, khususnya di Universitas Bina Dharma, saya juga sering menyampaikan bahwa perjalanan karir seorang dosen itu puncaknya adalah pencapaian guru besar, bukan dosen besar, Pak ya. Kalau dosen besar banyak. Jadi namanya dosen, tapi ketika puncak karirnya bukan dosen besar, tetapi guru besar. Ada makna yang terkandung di dalamnya, itu adalah bahwa seorang guru besar itu adalah seorang yang tadi salah satunya sebagai mata air ilmu, sekaligus juga sebagai penyokong pembangunan tidak hanya di lingkungannya, tapi juga tentu di tingkat yang lebih tinggi lagi. Bagi Prof. Sunda di bidang manajemen pendidikan, paling tidak ada 3 tantangan yang sedang kita hadapi saat ini untuk bidang pendidikan kita. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Dulu Pak Hendri ya, kita dengan guru-guru kita, dengan dosen-dosen kita, kalau dosennya berjalan di depan, tidak ada yang berani mendahului dosennya. Bukan karena takut, tetapi karena hormat kepada seorang guru. Tapi sekarang dunia sudah berubah. Akan tetapi seharusnya karakter, pendidikan karakter tidak berubah. Tantangan besar bagi kita pendidik di dunia pendidikan adalah bagaimana menumbuh kembangkan karakter mulia bagi para peserta didik kita. Terobosan-terobosan pendidikan karakter itu perlu kita buat agar para peserta didik nantinya akan lahir sebagai generasi muda yang berkarakter, berintegritas. Saya yakin kita semua yang ada di dunia pendidikan tidak menginginkan anak didik kita, peserta didik kita tumbuh menjadi generasi yang hilang karakternya. Kita tentu ingin melihat sarjananya itu adalah sarjana yang unggul, berbudi luhur, jujur, berintegritas. Bukan sarjana yang pintar tetapi pada saat yang bersamaan juga pintar untuk berbohong, culas, malas dan lain sebagainya. Oleh karena itu tantangan pertama bagi kita di dunia pendidikan adalah menumbuh kembangkan, mengembangkan bagaimana kita melakukan pendidikan karakter pada peserta didik kita. Tantangan kedua di bidang pendidikan adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Lahirnya ChatGPT salah satunya, teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan telah menggerus peran dosen, peran guru. Kalau Bapak Ibu memberi tugas kepada mahasiswa kita, dalam waktu 1-2 menit dia akan sudah selesai dengan jawabannya. ChatGPT itu adalah satu senjata yang luar biasa Bapak Ibu. Artificial intelligence adalah salah satu kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang semestinya kita juga sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik jangan buta dengan itu. Kalau tadi peserta didik kita tidak memiliki karakter yang baik, maka mereka akan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara yang tidak baik juga. Semakin rusak generasi kita ke depan. Oleh karena itu, dosen juga harus upgrade. Harus literasi digitalnya juga harus dibangun.
agar tidak terlena, tidak ditinggalkan oleh mahasiswanya. Itu adalah tantangan dunia pendidikan saat ini yang terus semakin hari semakin sangat dahsyat perkembangannya. Tantangan ketiga dari dunia pendidikan masih ada kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita sudah terhubung secara internasional. Mahasiswa kita meskipun dia belajar di kota Palembang, tetapi dia bisa mengakses berbagai macam sumber bacaan, sumber pembelajaran dari perguruan tinggi ternama di dunia. Silakan Bapak Ibu bayangkan, kalau kita tidak mengupgrade kemampuan kita, ketika Bapak Ibu berdiri di depan kelas, mahasiswa akan, walaupun dia tidak mengucapkan, tapi dalam hatinya, aduh Bapak ini ketinggalan zaman, Ibu ini ketinggalan zaman, saya sudah belajar lebih jauh lagi. Maka tantangan itu harus dijawab dengan menjadikan diri kita dosen sebagai role model apa? Role model manusia pembelajar sepanjang hayat. Kita mengharapkan peserta didik kita menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat, tetapi kita sendiri tidak menjadikan diri kita sebagai role modelnya. Kalau kita tidak melakukan itu, sudah pasti kita akan ditinggalkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Saya berharap dengan kehadiran guru besar di bidang ilmu manajemen pendidikan, pendidikan karakter di Universitas Bina Dharma akan semakin kuat lagi, sehingga kita nanti pada saat 2045 Indonesia emas akan lahir generasi muda yang tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, tapi juga punya karakter kebangsaan yang kuat, karakter keindonesiaan yang kuat, yang akan memperkuat pembangunan nasional kita. Pun demikian, Universitas Bina Dharma dikenal sebagai universitas yang fokusnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Universitas Bina Dharma, saya berharap dengan adanya guru besar baru, nanti akan menjadi salah satu leading university yang akan memperkuat pembangunan teknologi digital, khususnya di Sumatera Selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Prof. Sunda atas pencapaian jenjang karir tertinggi sebagai seorang dosen, itu sebagai guru besar. Memang Bapak Ibu, pencapaian guru besar itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Saya sering sampaikan kepada dosen-dosen di LDikti Wilayah 2, perjalanan karir seorang dosen itu sama seperti perjalanan orang yang berperahu menuju muara. Terminal airnya adalah di muara sungai, bertemu dengan samudera luas di sana. Ketika dia mulai masuk menjadi dosen, asisten ahli, saya ibaratkan seperti dia mulai naik perahu, mulai mendayung perahunya, Pak. Nyusurin sungai agar sampai ke muaranya. Meniti karir dari asisten ahli agar sampai ke puncaknya menjadi guru besar. Nah, ada yang mendayung, dia, tapi dayungnya salah, akhirnya muter saja sampai pensiun, tetap menjadi asisten yang paling ahli. Karena dia dayungnya salah, muter saja dia. Tetapi ada juga yang terus, namun tidak sampai ke muara karena sudah tenggelam di tengahnya. Bekalnya enggak cukup. Dia mengisi bekal, tetapi bukan bekal yang utama yang dimuat dalam perahu itu. Akhirnya perahunya tenggelam. Bekal utamanya apa untuk sampai ke sana? Menjadi seorang dokter dulu. Sudah bekal utamanya udah ada, dia terus mendayung. Menjelang muara ada dermaga yang lampunya indah. Berhentilah dia di dermaga itu, menikmati dermaga itu. Biasanya dermaganya ini adalah jabatan struktural.
terlena dia menjadi pejabat, lupa dengan guru besarnya. Menjelang selesai tidak dapat juga guru besarnya. Artinya stop di dermaga dia. Nah, orang-orang tertentu yang bisa sampai ke muara. Ketika dia sampai di muara, dua pilihannya. Dia kan udah punya bekal yang banyak, mau dia tambatkan perahunya, menikmati bekalnya sambil melihat samudra, ombaknya, oh bagus juga ombaknya, pemandangannya indah. Artinya dia menjadi guru besar, setelahnya sudah duduk-duduk aja, udah guru besar, jadilah. Ada yang seperti itu. Nah, saya berharap guru besar di Aladikti Wilayah 2 tidak seperti itu. Dia sudah sampai muara, bekalnya sudah banyak, dia mengarungi samudra, melihat bagaimana luasnya samudra, berkiprah pada tingkat nasional, pada tingkat internasional, menunjukkan bahwa perahu saya ini, benderanya ini, warnanya ini, berkiprah terus pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Jangan hanya berhenti di muara, menikmati pemandangan saja, tetapi ikut menyeberangi samudra, menunjukkan inilah kapal saya, inilah perahu saya, inilah warna perahu saya, agar kita bisa ikut mewarnai samudra tersebut. Bidang ilmu Bapak Ibu itu adalah luas sekali, dan di sanalah nanti terminal Bapak Ibu untuk mengarungi samudra ilmu Bapak Ibu dan ikut memberikan warna, tidak hanya di Universitas Bina Dharma tapi pada level yang lebih tinggi. Menjadi profesor, laboratoriumnya tidak lagi dibatasin oleh dinding-dinding pagar UBD, tetapi laboratorium Bapak Ibu sekarang adalah Indonesia, dengan segala macam permasalahannya, dengan segala macam tantangannya, tapi di sana ada sumber daya yang luar biasa. Oleh karena itu saya berharap sekali, khususnya pada Prof. Sunda, ikut bisa mewarnai bagaimana pendidikan di Indonesia bisa melahirkan generasi yang berkarakter, berkompetensi, sehingga ketika kita mencapai Indonesia Emas 2045, kita benar-benar bisa memanfaatkan bonus demografi kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terlalu panjang nanti Pak, saya bukan orasi ilmiah, tapi hanya ingin terus mengingatkan dosen-dosen di Aladikti Wilayah 2 bahwa perjalanan karir Bapak Ibu sebelum sampai ke muara terus mendayung, membekali diri dengan ilmu, dengan pengalaman, agar ketika sampai di muara maka Bapak Ibu bisa berkiprah lebih besar lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ishak Iskandar atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan guru besar oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Dharma oleh Bapak M. Isman Herdiansa, PSD. Kami silakan. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 289-M-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023, nama Dr. Sunda Aryana MPD MM
NIDN 023-107-6801, nomor sertifikat pendidik 111-101-191-1402. Tempat tanggal lahir Bogor 31 Juli 1968. Pangkat golongan ruang TMT Pembina 4A 1 Januari 2016. Pendidikan S3 tahun 2010. Jabatan angka kredit TMT Lektor Kepala 509 1 April 2015. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 pada Universitas Bina Dharma. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu manajemen pendidikan dengan angka kredit sebesar 854.50. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Tembusan 1. PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. 3. Rektor Universitas Bina Dharma. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2023, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Pembacaan riwayat hidup guru besar yang dikukuhkan oleh Wakil Rektor Bidang SDM Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Ibu Ria Andriani MKom MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, saya akan membacakan biodata guru besar yang akan dikukuhkan pada hari ini. Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM, guru besar atau profesor bidang ilmu manajemen pendidikan, lahir di Bogor 31 Juli 1968. Beliau adalah putri kedua dari Profesor Insinyur Haji Buhari Rahman MSc dan Haja Farida. Suami Handi Belamande. Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM memiliki seorang putra bernama Bosa Perdana dan seorang putri bernama Putri Dwi Atala. Mengawali pendidikan, Sekolah Dasar Saverius 4 Palembang tahun 1981, Sekolah Menengah Pertama Saverius 1 Palembang 1984, Sekolah Menengah Atas Saverius 1 Palembang 1987. Beliau menyelesaikan sarjana tahun 1992 IKIP Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Tahun 2002 menyelesaikan program magister Program Studi Sastra Bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya. Dan tahun 2010 menyelesaikan studi doktor Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri di UNJ. Pendidikan tambahan yang telah diikuti beberapa di antaranya: mengikuti training University Mobility in Asia and the Pacific di Assumption University, Thailand, short training Management and Leadership di Curtin University, Perth, Australia, Leadership Short Training Curtin University, Australia, Sit-in Student for Curriculum Development di Leeds University, UK, mengikuti pendidikan Lemhanas, Republik Indonesia, Jakarta, tahun 2015 sampai 2016. Riwayat pekerjaan, diantaranya sebagai Sekretaris Direktur Produksi di PT Komitsu Indonesia, Staf Marketing di Le Crystal Hotel, Marketing Manager PT Rukun Hidup Baru. Tahun 1995 sampai dengan sekarang sebagai dosen tetap Universitas Bina Dharma. Tahun 2010 sampai dengan sekarang sebagai Direktur PT GAS.
Selama masa kerja di Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Sunda Aryana telah menduduki beberapa jabatan strategis, yaitu sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, STI dan STEMIK Bina Dharma, Direktur SPMU TPSDP Universitas Bina Dharma, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Bina Dharma, Dekan FKIP Universitas Bina Dharma, Wakil Rektor 2 Universitas Bina Dharma. Tahun 2018 sampai dengan saat ini mengemban tugas sebagai Rektor Universitas Bina Dharma. Tidak hanya di Universitas Bina Dharma, beliau juga aktif di beberapa organisasi. Di antaranya, Ketua Bidang SDM AMA Cabang Palembang, Ketua Umum Masyarakat Linguistik Indonesia Cabang Universitas Bina Dharma, Ketua Umum Komisariat Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Universitas Bina Dharma, Koordinator Bidang Humas Ikatan Sarjana Wanita Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Hubungan Luar Negeri IWAPI Sumsel, Ketua Harian PRSI Sumsel, Dewan Pendidikan Sumsel, Ketua Harian PRSI Sumsel, Ketua Arti Pena Wilayah Sumsel, Ketua ABPTSI Wilayah Sumsel, sebagai Ketua Garnita Nasdem, Wakil Sekretaris Pengurus ICMI Sumsel periode 2002-2027. Penghargaan yang telah didapat. Tahun 1987 sampai 1988 sebagai Wakil Sumatera Selatan pada Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada di Fort Frances, Ontario. Tahun 2021, pemenang Mata Lokal Award 2021 dengan tema Break the Limit with Positive Energy. Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM dari tahun 2009 hingga saat ini telah menghasilkan 62 karya ilmiah. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi beberapa tulisan dari berbagai penulis, sebanyak 9 buku. Jurnal internasional bereputasi terindeks pada database internasional bereputasi Scopus sebanyak 6 artikel. Jurnal internasional terindeks pada database internasional sebanyak 7 artikel. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 ada 1 artikel. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4 ada 1 artikel. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan, internasional terindeks pada Simago ada 1 artikel. Proceeding seminar internasional sebanyak 8 artikel, proceeding nasional sebanyak 15 artikel, jurnal nasional tidak terakreditasi sebanyak 12 artikel, jurnal nasional terakreditasi ada 2 artikel. Demikianlah biodata Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM, Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ria Andriani. Hadirin, selanjutnya orasi ilmiah oleh Guru Besar yang dikukuhkan Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Lembaga Layanan LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar Master of Science. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Bina Dharma Palembang, Bapak Ferry Korli, SEAK, Magister Science. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Bina Dharma Palembang, Ibu Linda Unsriana, Sarjana Sastra, Magister Science, dan seluruh organ Yayasan Bina Dharma Palembang yang hadir. Dan juga tentu saja yang sangat kami hormati
para guru besar, profesor, anggota prosesi. Profesor Ari Purbayanto PhD, Direktur Eksekutif Ban PT. Profesor Dr. Thomas Suyatno, Ketua Umum ABPPTSI. Profesor Dr. Opsatar Sinaga MSI, Rektor Universitas Islam Nusantara Bandung. Profesor Dr. M. Arif MM MBA CPM, Guru Besar Universitas Bina Nusantara yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ABPPTSI. Profesor Dr. Sugianto MH, Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Profesor Dr. Insinyur M. Saleh Palu, Master of Engineering, Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih Prof, sudah jauh terbang dari Makassar. Profesor Dr. Lili Warli, MAGR, Guru Besar dari Universitas Sriwijaya. Profesor Dr. Zainal Hasibuan PhD, Profesor dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan MTMM IPU, Guru Besar dan Rektor Universitas Tarumanegara Jakarta. Profesor Dr. Zainal Berlian MM DBA, Guru Besar Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Profesor Dr. Sri Langgeng SE MM, Rektor dan Guru Besar Universitas Riau Kepulauan. Profesor Dr. Rahmi Widayanti MSI, Guru Besar Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Profesor Tuti Emilia Agustina PhD, Rektor Universitas Rasan Muarainim. Dan tentu saja Profesor dari Universitas Bina Dharma, Profesor Waspodo Master of Education PhD selaku penasehat sekaligus Guru Besar Universitas Bina Dharma. Profesor Dr. Marsudi Wahyu Kisworo IPU, beliau adalah Guru Besar bidang ilmu komputer yang pertama di Indonesia dan alhamdulillah berkenan bergabung bersama Universitas Bina Dharma. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin, Master of Science, Guru Besar Bidang Teknik Sipil di Universitas Bina Dharma. Profesor Isna Wijayani, Magister Science dan PhD juga selaku Guru Besar Bidang Komunikasi di Universitas Bina Dharma. Juga yang kami hormati tamu hadirin yang hadir pada saat ini, hadir juga teman dan sahabat saya dari Lemhanas, Dr. Diah, Deputi di BNN Pusat, terima kasih Bu Diah, dan juga sahabat saya, Profesor Dr. Aris, udah jauh-jauh datang dari Jakarta, Prof. Beliau adalah Ketua Yayasan di Universitas Trilogi Jakarta. Juga ada rektor dari Universitas Muhammadiyah Palembang, saya lihat ada beberapa dari MUSI, Pak Singgi, dan masih banyak mungkin profesor juga yang hadir, ada Prof. Arni Lili, ada pimpinan cabang Bank Sumsel, terima kasih. Teman-teman dari perguruan tinggi, teman-teman dari ABPTSI, dari Aptisi, sanak keluarga dan sahabat.
Juga tak lupa para wakil rektor, dekan, ketua program studi di lingkungan Universitas Bina Dharma, rekan-rekan dosen, serta tentu saja para hadirin dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan, termasuk yang mengikuti acara ini secara daring. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Evaluasi Manajemen Pembelajaran melalui Moda Daring selama Pandemi COVID-19. Hadirin yang terhormat, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa Coronavirus Disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 sebagai pandemi global. Tentu saja Indonesia juga menjadi negara yang terdampak pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 sangat memengaruhi seluruh sektor kehidupan. Sektor yang sangat terpengaruh secara signifikan adalah sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 terkait kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 menghimbau agar siswa belajar dari rumah masing-masing dan menginstruksikan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Isi surat menjelaskan bahwa pemerintah menginstruksikan semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi tidak diizinkan untuk mendidik siswa melalui tatap muka seperti biasanya, melainkan melalui daring. Pembelajaran adalah sebuah sistem, artinya keseluruhan yang terdiri dari komponen tersebut berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran adalah kegiatan inti dari proses pendidikan siswa di sekolah. Dalam kegiatan ini, siswa dapat langsung mempelajari setiap mata pelajaran di sekolah dengan bantuan guru sebagai sumber belajar, fasilitator, motivator, pembimbing, serta pendidik bagi peserta didik, sehingga siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang baik. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, pendidikan tidak boleh berhenti meski pertemuan fisik tidak diperkenankan. Jadi selama pandemi, kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa harus tetap dilakukan. Oleh karena itu, di masa pandemi, pembelajaran moda daring adalah solusinya. Pembelajaran moda daring adalah pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring pasti akan membutuhkan infrastruktur teknologi untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran daring. Teknologi informasi dapat diterima sebagai media dalam melakukan proses pendidikan, termasuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang juga melibatkan pencarian referensi dan sumber informasi. Dalam pembelajaran daring, guru biasanya menggunakan WhatsApp dan Zoom. Selain itu, guru juga melakukan persiapan sebelum proses belajar berlangsung. Guru juga membuat video pembelajaran atau mengunduh video dari internet sebagai media pembelajaran dan membagikannya kepada siswa. Baik pendidik maupun peserta didik harus memiliki fasilitas yang baik dan pengetahuan tentang teknologi. Demikian juga orang tua siswa memainkan peran penting dalam pengajaran dan proses pembelajaran daring. Keterlibatan orang tua sangat penting selama pandemi COVID-19 supaya anak-anak tetap dapat berprestasi di sekolah selama pandemi COVID-19. Berdasarkan rujukan-rujukan yang sudah disampaikan di atas,
Seharusnya pembelajaran daring di era digital saat ini menjadi moda pembelajaran yang ideal bagi orang tua untuk menemani anak-anak mereka saat belajar. Bagaimana dengan fakta yang ditemukan di lapangan, utamanya di Indonesia, dengan infrastruktur teknologi yang belum maksimal? Dalam hal ini kami mengambil sampel SMP negeri di Kota Palembang. Ada beberapa pertanyaan mendasar dalam menetapkan pembelajaran daring. Apakah infrastruktur teknologi yang digunakan sudah memadai sampai ke pelosok desa? Apakah kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi sudah memadai? Apakah peran orang tua dalam mendampingi siswa pada saat pembelajaran daring sudah maksimal? Beberapa rujukan justru menyatakan sebaliknya. Surahman et al. Menemukan bahwa kualitas guru terkait dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran tergolong sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kepemilikan alat bantu belajar daring seperti handphone dan laptop. Fasilitas dan infrastruktur termasuk jaringan internet belum menjangkau daerah pedesaan. Jaringan internet tidak stabil dan biaya untuk membeli kuota internet juga relatif mahal. Menurut SUN 2021 tidak hanya fasilitas teknologi yang dibutuhkan, tetapi kemampuan siswa dan keluarga juga penting karena pembelajaran daring bukan hanya interaksi siswa dan guru, tetapi melibatkan pendampingan dari keluarga sehingga pembelajaran daring menjadi efektif. Oleh karena itu perlu dikaji lebih jauh hambatan-hambatan apa saja yang muncul saat mengelola pembelajaran moda daring yang terjadi di SMP negeri di Palembang. Literatur, pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Hubei, Cina pada 1 Desember 2019. Itu adalah peristiwa penyebaran penyakit COVID-19 di seluruh dunia. Virus ini menyebar dengan cepat. Penyakit menular lainnya menyebar dengan mudah jika ada kesamaan dalam golongan darah, tetapi tidak terjadi dengan coronavirus. Jika pasien telah melakukan kontak dengan kurang dari 1 meter, maka dia yakin bahwa orang tersebut akan terkena positif COVID. Beberapa jenis coronavirus juga dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti sindrom pernafasan akut, dan pneumonia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 dapat menciptakan perubahan kebiasaan kehidupan yang signifikan. Serangan besar-besaran penyakit menular ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas di wilayah geografis yang luas dan menyebabkan kekacauan politik, sosial, dan ekonomi. Pandemi dapat menyebabkan kerugian ekonomi melalui beberapa jalur, termasuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang yang merugikan. Perubahan perilaku individu seperti kekhawatiran untuk pergi bekerja dan pertemuan publik lainnya adalah penyebab utama yang merugikan pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Beberapa tindakan mitigasi pandemi dapat menyebabkan gangguan ekonomi dan sosial yang signifikan. Tingkat kematian dalam pandemi biasanya lebih tinggi daripada dalam epidemi. Di negara-negara dengan institusi yang lemah dan ketidakstabilan politik, pandemi dapat meningkatkan ketegangan dan tekanan politik. Dalam konteks ini, langkah-langkah respon epidemi seperti karantina dapat mendorong kekerasan
dan ketegangan antara pemerintah dan warga. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan sosial ekonomi secara global. Penundaan dan pembatalan acara olahraga dan budaya, termasuk sektor pendidikan, telah sangat terdampak oleh pandemi ini. Semua tingkat pendidikan dari perguruan tinggi hingga taman kanak-kanak ditutup. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan bahwa wabah COVID-19 adalah bencana nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam dari penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan istirahat produktif di rumah harus diimplementasikan untuk menekan penyebaran coronavirus atau wabah penyakit COVID-19. Upaya pencegahan penyebaran virus corona antara lain pembatasan perjalanan, karantina, jam malam, penutupan perbatasan daerah, dan pembatasan penumpang di pesawat terbang, kereta api, kapal laut, dan semua angkutan umum, baik yang ingin masuk atau keluar daerah tertentu. Metode pembelajaran daring. Pembelajaran daring dapat dilakukan menggunakan e-learning atau aplikasi pihak ketiga yang mendukung proses pembelajaran daring seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan CloudX. COVID-19 membuat proses belajar berubah. Awalnya belajar di rumah hanya 2 minggu, tetapi dalam upaya mencegah penyebaran lebih luas COVID-19, pemerintah memutuskan untuk belajar secara daring. Moda pembelajaran jadi berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Setelah beberapa bulan menjalankan pembelajaran daring, penyebaran COVID-19 telah menurun secara signifikan. Era normal baru telah muncul. Dalam situasi ini, pemerintah sekali lagi meminta sekolah untuk menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Siswa diatur sedemikian rupa sehingga sebagian besar siswa bisa datang ke sekolah dengan waktu belajar singkat dan protokol kesehatan yang ketat. Namun pada awal Juli 2021, COVID-19 meningkat lagi dan varian baru muncul, yaitu varian Delta. Dalam situasi ini, pemerintah sekali lagi menyerukan untuk menerapkan pembelajaran daring untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya, pembelajaran daring di semua tingkatan pendidikan dari sekolah dasar hingga tingkat tinggi tidak dapat dihindari. Semua sekolah melakukan yang terbaik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Orang tua sibuk mempersiapkan smartphone yang harganya cukup tinggi. Bahkan orang tua juga membeli handphone bekas digunakan karena jumlah anak lebih dari 1, sedangkan pada waktu yang bersamaan pembelajaran harus berjalan. Ada juga sekolah yang meminta siswa untuk belajar secara mandiri, hanya belajar melalui ponsel, tidak ada guru pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam keadaan ini, guru tidak mengenal siswa dengan baik. Siswa pun tidak saling mengenal sama sekali. Namun dalam keadaan sesulit apapun, guru harus melaksanakan kewajibannya sebagai guru, di mana guru harus memastikan bahwa siswa dapat memperoleh informasi atau pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa. Manajemen pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berasal dari kata utama manage, yang merupakan proses manajemen, agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan terencana. Manajemen pembelajaran dilakukan agar proses pembelajaran antara siswa dan guru dapat berinteraksi dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pembelajaran sering disebut pengukuran pengetahuan
ketangkasan seseorang dalam menggunakan perangkat atau peralatan tertentu. Belajar sering diartikan datang ke sekolah atau tingkat pendidikan formal tertentu. COVID-19 memaksa sekolah untuk melaksanakan pembelajaran melalui moda daring dengan harapan proses pembelajaran antara siswa dan guru melalui internet atau pembelajaran jarak jauh melalui jaringan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Quinky dan Georgina menyatakan bahwa perkembangan teknologi membuat perubahan pada implementasi pengajaran dan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang cocok digunakan dalam belajar di SMP Negeri Palembang adalah model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran holistik proses pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar memahami topik yang mereka pelajari dengan mengasosiasikan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka, misalnya personal, sosial, dan konteks budaya, sehingga siswa memiliki kemampuan dan keterampilan yang fleksibel untuk diterapkan dari satu masalah ke masalah lain. Program pembelajaran kontekstual adalah rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh guru yang berisi skenario yang akan dilakukan bersama siswa sehubungan dengan topik yang akan dipelajari. Program ini mencakup tujuan belajar, media, bahan belajar, langkah belajar, dan penilaian otentik untuk mencapai tujuan belajar. Hambatan pembelajaran daring. Pembelajaran daring memberikan tantangan bagi para guru. Guru harus menguasai teknologi dengan cepat dan mandiri, mencari materi pembelajaran daring dan mengirimkannya ke siswa melalui WhatsApp. Terkadang karena akun yang bermasalah, siswa tidak dapat membuka pertanyaan yang diajukan guru melalui Google Form. Pembelajaran daring juga menyebabkan guru kurang mengetahui bagaimana karakter siswa dan kondisi anak-anaknya. Bahkan siswa memiliki masalah yang lebih kompleks dalam menangani perubahan pola proses pengajaran dan pembelajaran termasuk ketersediaan infrastruktur seperti misalnya smartphone. Bagi siswa yang kurang mampu, mereka terkendala tidak hanya masalah pembelian kuota, tetapi juga cara mengunduh aplikasi yang akan digunakan karena mereka menggunakan ponsel lama dengan memori terbatas. Kuota internet yang terbatas dan adanya penolakan dari orang tua siswa untuk menggunakan aplikasi lain selain WhatsApp menyebabkan banyak guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp saja dalam menyelenggarakan pembelajaran daring. Sebagai perbandingan, penelitian Dahairi et al. Mengungkapkan bahwa belajar daring melalui WhatsApp di sekolah dasar cenderung tidak efektif. Menurut Fajrin dan Wulandari dalam hasil penelitian mereka, pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 dikategorikan menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama gadget dan aplikasi operasional dalam gadget, kedua koneksi internet, ketiga keuangan, keempat pemahaman materi, kelima komunikasi, dan keenam kenyamanan proses belajar dan mengajar. Sebuah penelitian serupa yang ditulis oleh Utami berjudul Kendala dan Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Selama Pandemi COVID-19 menyatakan bahwa banyak hambatan yang dihadapi orang tua dalam belajar daring, meliputi sinyal internet, kuota mahal, tidak dapat mendampingi anak mereka sepenuhnya, orang tua tidak mengerti materi sehingga mereka tidak dapat mengajar anak mereka secara optimal, dan tidak ada ponsel. Beberapa studi sebelumnya, pandemi COVID-19
telah berdampak besar pada proses belajar mengajar yang melibatkan siswa, orang tua, dan guru, serta butuh kerjasama antara orang tua dan guru dalam kegiatan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Hasil diskusi. Idealnya pembelajaran daring tidak melalui WhatsApp saja. Banyak aplikasi yang dapat digunakan sehingga guru dan siswa dapat berinteraksi dengan benar dan menarik. Selain WhatsApp, misalnya Zoom, Google Meeting, Google Classroom, Edmodo, Learning House, Teachers Room, Your School, Smart Class, Zenius, Google Suite for Education, dan Microsoft Office 365 for Education. Bagaimana dengan hasil temuan di lapangan? Wawancara guru, infrastruktur pembelajaran, infrastruktur penunjang pembelajaran daring. Guru dan siswa setuju bahwa kehadiran tetap diperhatikan meskipun belajar tidak dilakukan secara tatap muka. Kehadiran di sini adalah bahwa peserta siap dengan ponselnya ketika jadwal pelajaran dimulai. Fakta di lapangan menunjukkan ponsel dengan teknologi rendah, keterbatasan kuota, jaringan tidak stabil, dan adanya pemadaman listrik mengakibatkan siswa masih perlu pembelajaran tatap muka untuk dapat memahami topik pelajaran. Oleh karena itu, guru membuat mekanisme untuk pengumpulan tugas dengan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas melalui WhatsApp. Namun beberapa siswa tetap datang mengumpulkan tugas ke sekolah walaupun bertentangan dengan keputusan pemerintah yang melarang interaksi langsung antara guru dan siswa selama pandemi. Hal ini terjadi karena masih ada beberapa siswa yang tidak memiliki ponsel karena situasi ekonomi keluarga yang relatif kurang baik. Ini mengindikasikan kalau infrastruktur pembelajaran daring di Palembang masih menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran daring. Untuk itu, infrastruktur teknologi penunjang masih harus ditingkatkan. Kemampuan dan pengetahuan guru tentang aplikasi pembelajaran daring. Data yang diambil dari para guru yang diwawancarai, 83% menunjukkan bahwa aplikasi yang digunakan oleh guru adalah WhatsApp. Selain itu, ada juga guru menggunakan video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Sedangkan untuk proses penilaian akhir, ada guru yang menggunakan aplikasi Google Form. Ternyata guru belum banyak memanfaatkan aplikasi-aplikasi variatif lain yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran daring. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan kemampuan guru tentang aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran daring masih sangat terbatas. Ini mengindikasikan perlunya pelatihan tentang aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran daring. Pemberian motivasi dalam pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sekalipun, guru harus tetap memberikan motivasi atau semangat agar siswa mau belajar. Sebagian guru belum memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi WhatsApp dengan baik, sehingga pemberian motivasi tidak maksimal. Misalnya fitur voice note. Dengan voice note sebenarnya guru bisa memberikan semangat untuk belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sayangnya masih banyak guru yang pada masa pandemi COVID-19 berlangsung belum mengetahui fitur voice note. Pembelajaran daring juga membuat hubungan antara guru dan siswa kurang efektif, sehingga materi yang disampaikan guru kepada siswa tidak dapat dipahami. Beberapa guru perlu menjelaskan lagi sampai siswa mengerti. Jika ternyata siswa masih membutuhkan bantuan untuk memahami materi yang telah dijelaskan,
maka siswa pada akhirnya diminta untuk datang ke sekolah dengan catatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan harus dijaga. Hambatan. Dari hasil wawancara di atas, beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh para guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua guru memiliki akses yang memadai terhadap perangkat dan koneksi internet yang stabil. Beberapa wilayah di Palembang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses teknologi yang memadai. Kedua, keterbatasan kemampuan teknologi. Bagi sebagian guru, penggunaan teknologi mungkin menjadi hal yang baru dan asing. Mereka mungkin memerlukan pelatihan atau pendampingan untuk dapat menggunakan platform e-learning dan alat teknologi lainnya secara efektif. Keterbatasan interaksi dan keterlibatan. Pembelajaran daring dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan siswa. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran juga menurun karena kurang terjadinya interaksi sosial. Tantangan dalam menilai dan memberikan umpan balik. Menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik secara daring mungkin lebih rumit daripada kelas fisik. Guru-guru perlu menemukan cara yang efektif untuk melakukan penilaian dan memberikan umpan balik yang konstruktif secara daring. 5. Tantangan motivasi dan disiplin siswa. Dalam pembelajaran daring, siswa mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan motivasi dan disiplin dalam belajar mandiri. Hal ini memerlukan peran aktif dari guru dalam mendorong partisipasi dan keterlibatan siswa. Keenam, keterbatasan waktu. Pembelajaran daring menuntut waktu tambahan bagi guru untuk mempersiapkan materi pembelajaran, memberikan bimbingan individu, dan merespon pertanyaan siswa secara daring. Wawancara dengan orang tua siswa. Sebanyak 88% orang tua tidak setuju dengan pembelajaran daring. Alasannya, anak-anak mereka sangat jarang mengerjakan tugas melalui daring. Hal ini disebabkan karena mereka lebih memilih untuk bermain game, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Orang tua juga tidak suka dengan moda pembelajaran daring karena anak-anak hanya mengambil materi pembelajaran melalui Google tanpa memahami dan mengerti pertanyaan dari guru. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa orang tua tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan materi pelajaran yang belum dimengerti oleh anaknya. Hambatan dalam pembelajaran daring. Orang tua yang mengeluhkan kendala anaknya belajar daring, dalam kuesioner dapat memilih lebih dari satu dari pilihan yang tersedia. Hasilnya 33% mengeluhkan paket kuota yang boros, 62% mengeluhkan keterbatasan anak untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru, 30% mengeluh karena hanya ada satu handphone dan hal ini bisa mengganggu pekerjaan orang tua. Dari hasil wawancara tersebut, beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh orang tua dalam mendukung pembelajaran daring anak-anak mereka. Pertama, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua orang tua memiliki akses yang memadai terhadap perangkat elektronik seperti laptop atau smartphone, serta koneksi internet yang stabil. Terutama bagi orang tua dari keluarga yang kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil. Akses teknologi menjadi hambatan dalam mendukung anak-anak mereka dalam pembelajaran daring. Kurangnya keterampilan teknologi. Beberapa orang tua mungkin kurang terbiasa atau tidak memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk membantu anak-anak mereka mengoperasikan platform e-learning dan alat pembelajaran daring lainnya. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam membimbing dan mendukung proses belajar anak.
Ketiga, kesulitan mendampingi pembelajaran. Pembelajaran daring seringkali memerlukan dukungan dan bimbingan orang tua. Namun kesibukan orang tua dalam bekerja atau tanggung jawab lainnya dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendampingi anak-anak selama pembelajaran daring. Keempat, kurangnya penguatan dari sekolah. Beberapa sekolah tidak memberikan panduan atau dukungan yang cukup bagi orang tua dalam mendukung pembelajaran daring anak-anak mereka. Ini bisa membuat orang tua merasa kurang siap dalam menghadapi proses pembelajaran daring. Kelima, tantangan finansial. Keterbatasan finansial dapat menjadi hambatan bagi orang tua untuk menyediakan perangkat dan koneksi internet yang memadai bagi anak-anak mereka untuk mengikuti pembelajaran daring. Keenam, kurangnya pengetahuan tentang materi pembelajaran. Orang tua mungkin merasa kesulitan dalam membantu anak-anak mereka dengan materi pembelajaran yang kompleks atau tidak sesuai dengan pengetahuan mereka. Ketujuh, keterbatasan waktu. Orang tua seringkali memiliki jadwal yang padat dengan tanggung jawab lain di luar mendukung pembelajaran anak-anak mereka, yang dapat mengurangi waktu yang mereka miliki untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar anak. Kedelapan, kesulitan memotivasi anak. Dalam pembelajaran daring, anak-anak perlu memiliki motivasi dan disiplin diri yang tinggi untuk tetap fokus dan berkomitmen dalam belajar. Orang tua mungkin kesulitan dalam memotivasi anak-anak mereka untuk tetap termotivasi dalam pembelajaran daring. Wawancara dengan siswa. Pendapat siswa tentang pembelajaran daring. Setelah sekitar 2 tahun belajar daring, siswa dapat merasakan perbedaan antara belajar daring dan belajar tatap muka, sehingga mereka dapat menuliskan pendapat mereka. Sebanyak 79% siswa tidak suka belajar daring dikarenakan membosankan dan membutuhkan bantuan untuk memahami materi. Hanya 21% siswa yang suka belajar daring. Siswa dalam kelompok ini berpikir positif karena belajar daring dapat menambah wawasan dan kemampuan dalam menggunakan berbagai aplikasi dalam proses belajar dan juga meningkatkan kedekatan dengan keluarga. Hambatan dalam pembelajaran daring. Dari hasil wawancara tersebut, beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran daring adalah yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang memadai terhadap perangkat elektronik seperti laptop atau smartphone, serta koneksi internet yang stabil, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil. Akses teknologi menjadi hambatan yang serius dalam mengikuti pembelajaran daring. Kedua, kurangnya keterampilan teknologi. Banyak siswa mungkin kurang terbiasa atau tidak memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk mengoperasikan platform e-learning dan alat pembelajaran daring lainnya. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Kurangnya motivasi dan disiplin. Dalam pembelajaran daring, siswa perlu memiliki motivasi dan disiplin diri yang tinggi untuk tetap fokus dan berkomitmen dalam belajar. Kurangnya interaksi langsung dengan guru dan teman-teman sekelas dapat mengurangi motivasi siswa untuk belajar. Tantangan koneksi dan gangguan teknis. Kendala jaringan dan gangguan teknis dapat menyebabkan siswa kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran, mengikuti sesi kelas daring, atau berinteraksi dengan guru dan teman-teman. Ini terbukti dari banyaknya siswa yang tidak menyukai moda pembelajaran daring. Kurangnya bantuan dukungan. Siswa mungkin kesulitan dalam mengatasi kesulitan atau pertanyaan yang muncul selama pembelajaran daring karena minimnya bantuan dukungan, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan yang kurang mendukung. Kesulitan berkomunikasi.
Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan pertanyaan atau mendapatkan bantuan dari guru secara langsung karena keterbatasan komunikasi dalam pembelajaran daring. Kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran daring dapat mengurangi interaksi sosial antara siswa, mengakibatkan kurangnya dukungan sosial dan ikatan emosional dalam proses belajar. Kesulitan dalam menjaga konsentrasi. Lingkungan pembelajaran di rumah dapat menjadi kurang kondusif bagi beberapa siswa untuk tetap fokus dan konsentrasi dalam belajar. Kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan psikologis pada banyak siswa dan pembelajaran daring yang isolatif dapat memperburuk kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka. Kesimpulan, perubahan pola belajar dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring sangat memengaruhi guru, orang tua, dan juga siswa di SMP Negeri di Palembang. Dari hasil wawancara tersebut, hambatan utama yang terjadi dalam proses pembelajaran daring adalah infrastruktur, kemampuan guru, dan pendampingan orang tua. Saran, untuk mengatasi hambatan pembelajaran daring bagi guru, siswa, dan orang tua, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Bagi guru, pelatihan teknologi. Guru perlu diberikan pelatihan intensif tentang penggunaan teknologi dan platform e-learning. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan alat pembelajaran daring, strategi mengajar secara daring, dan penilaian daring. Pengetahuan aplikasi pembelajaran daring. Guru harus diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring yang dapat membantu memudahkan guru dalam menyiapkan, melaksanakan, juga melakukan pengukuran ketercapaian pembelajaran. Aplikasi-aplikasi seperti ClassPoint, Magic, Tutorai, QReport, Teach Anything, Scribble Diffusion, Teachmate.ai, dan lain-lain adalah aplikasi-aplikasi artificial intelligence yang akan membantu guru dalam mempersiapkan pembelajaran daring yang menarik dan efektif. Sumber daya dan konten. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan sumber daya dan konten pembelajaran daring yang berkualitas dan mudah untuk diakses oleh guru. Ini termasuk materi pembelajaran, video pembelajaran, dan bahan bantu mengajar lainnya. Ada banyak platform pembelajaran daring yang dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring, misalnya Canva for Education, Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, Google Workspace for Education, Google Classroom, Chromebook, dan lain-lain. Dukungan dan bimbingan. Guru memerlukan dukungan dan bimbingan dari manajemen sekolah atau lembaga pendidikan dalam menyusun dan menyajikan materi pembelajaran secara daring dengan efektif. Kolaborasi dengan rekan guru. Guru dapat saling berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya dengan sesama rekan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Bagi siswa, akses teknologi. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan akses teknologi yang memadai bagi siswa yang kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil. Pelatihan keterampilan teknologi. Siswa perlu diberikan pelatihan dalam menggunakan platform e-learning.
dan alat teknologi lainnya sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran daring dengan lebih lancar. Dukungan pendidikan. Orang tua dan guru harus memberikan dukungan dan bantuan dalam belajar bagi siswa. Mereka dapat membantu menjawab pertanyaan, memberikan panduan, dan memberikan motivasi bagi siswa. Konten interaktif dan menarik. Sumber daya pembelajaran daring harus dirancang dengan cara yang interaktif dan menarik agar siswa tetap terlibat dan termotivasi dalam proses belajar. Untuk itu, guru harus mengetahui aplikasi-aplikasi artificial intelligence yang dapat membantu mereka dalam merancang, membuat, dan melaksanakan pembelajaran daring yang lebih menarik dan efektif. Bagi orang tua siswa, pelatihan keterampilan teknologi. Orang tua perlu diberikan pelatihan tentang penggunaan platform e-learning dan teknologi lainnya, sehingga mereka dapat mendukung pembelajaran daring anak-anak mereka. Buku saku atau buku pintar tentang bagaimana menggunakan platform e-learning perlu diadakan baik dalam bentuk soft file juga hard file. Dukungan pendidikan. Sekolah atau lembaga pendidikan harus memberikan panduan dan sumber daya untuk membantu orang tua dalam mendukung pembelajaran daring anak-anak mereka. Komunikasi yang terbuka. Orang tua dan guru harus menjaga komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan untuk saling bertukar informasi tentang kemajuan belajar siswa dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Penggunaan buku penghubung yang sudah mulai banyak dilakukan di beberapa sekolah harus terus diaktifkan dalam upaya memantau perkembangan siswa. Untuk pembelajaran daring yang sederhana adalah guru memiliki nomor kontak orang tua untuk mengabarkan dan saling memberikan informasi dengan orang tua, termasuk membuat grup WhatsApp. Logbook pada tingkat kesiapan teknologi yang lebih lanjut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Pengaturan lingkungan pembelajaran. Orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, termasuk menyediakan ruang khusus untuk belajar sehingga mengurangi gangguan selama sesi pembelajaran daring. Bagi orang tua yang memiliki ekonomi kurang diharapkan untuk tetap mengupayakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, infrastruktur teknologi yang memadai. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang cepat dan perangkat elektronik yang cukup bagi siswa dan guru. Contohnya seperti pemerintah lakukan adalah pembuatan laptop merah putih. Laptop merah putih merupakan penamaan yang diberikan kepada laptop yang akan diproduksi oleh konsorsium perguruan tinggi bersama industri dalam negeri, harus terus dilanjutkan dan dikembangkan. Pelatihan dan dukungan. Membuat program pelatihan khusus bagi guru, siswa, dan orang tua untuk mengatasi hambatan teknis dan pendukung lainnya dalam pembelajaran daring. Pengembangan sumber daya dan konten. Mengembangkan sumber daya dan konten pembelajaran daring yang berkualitas dan relevan sesuai dengan kurikulum nasional. Pengawasan dan evaluasi. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi pembelajaran daring untuk memastikan efektivitas dan kualitas pembelajaran daring. Dengan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, kita dapat mengatasi hambatan pembelajaran daring dan memberikan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, utamanya untuk menyiapkan pembelajaran di masa depan yang sudah dapat dipastikan akan banyak menggunakan pembelajaran daring.
Meskipun pembelajaran daring menghadapi banyak hambatan, namun moda pembelajaran daring ini sebaiknya tetap digunakan. Karena pembelajaran daring adalah representasi pembelajaran di masa depan yang inklusif, efisien, dan mendukung perkembangan teknologi yang tak terelakkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan penghormatan saya kepada semua pihak yang telah berjasa membesarkan, membimbing, mendidik, dan menemani dalam suka maupun duka. Khususnya kepada orang tua saya, almarhum Profesor Insinyur Bohari Rahman, Master of Science, dan almarhumah Ibu Farida, yang tanpa keduanya saya tidak akan pernah menyampaikan orasi ilmiah ini. Suami saya tercinta, Handi Belamandi Syarif, yang dengan sabar menemani, melayani, serta mendukung, dan tidak henti-hentinya dengan sabar menemani, berdoa untuk keberhasilan. Juga terima kasih untuk anak-anak tersayang, Bosya dan Putri. Juga tidak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ayunda tercinta Dr. Rifa Aryani SEAK MPD, juga adik-adikku tercinta Linda Unsriana, Sarjana Sains, Magister Sains, Ferry Corley SEAK MSI, dan Ade Kemalajaya SEAK Master of Accounting, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat dalam berkarya. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing komprehensif saya, Ibu Banu Pratitis MA PhD, Ibu Lena Kosepsi MA. Pembimbing tesis Prof. Dimro Ihsan PhD dan almarhum Prof. Yuslizal Saleh. Pembimbing disertasi Profesor Dr. Imade Putrawan dan Profesor Dr. Insinyur Kazan Gunawan MM. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada LL Dikti Wilayah 2 yang telah banyak membantu dalam meneliti dan mencapai jabatan fungsional tertinggi guru besar, yaitu Profesor Dr. Diah Natalisa MBA. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Pelayanan Publik Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dari beliau saya banyak belajar tentang kehidupan. Profesor Dr. Slamet Widodo MSMM, Profesor Yuliansah PhD Akuntan, Profesor Dr. Ishak Iskandar Master of Science. Beliau yang membuat program percepatan akselerasi lektor kepala dan profesor sehingga saya berdiri di sini hari ini. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu mendirikan dan membesarkan Universitas Bina Dharma di awal berdirinya STEMIK dan Setia Bina Dharma. Profesor Dr. Margianti SEMM, Rektor Universitas Gunadarma. Beliau banyak sekali membantu Universitas Bina Dharma pada awal berdirinya Universitas Bina Dharma, dan sampai saat ini pun beliau masih sering membagi ilmu kesuksesan Universitas Gunadarma. Dr. M. Helmi MSI saat ini sebagai Ketua Aptisi Wilayah 2A. Pada waktu itu beliau juga banyak mengajarkan bagaimana struktur organisasi di Bina Dharma pada saat Bina Dharma masih menjadi STIE dan STEMIK. Pada awal berdirinya Universitas Bina Dharma banyak
dosen dari Unsri yang membantu, ada Profesor Dr. Zulkarnadi Master of Science, Profesor Dr. M. Said Master of Science, Profesor Dr. Sulastri, kemudian Profesor Daniel, ada juga almarhum Profesor Surahman Gumai, kemudian ada Insinyur Yordan Hasan MT, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mendampingi, membimbing, dan juga memberikan arahan untuk mencapai UBD unggul. Profesor Dr. Thomas Suyatno, Profesor Dr. Haji Opsatar Sinaga, Master of Science, Profesor Dr. Suharno Pawiro Sumarto, MM, dan juga Prof. Waspodo, Master of Education, PhD, Profesor Dr. Marsudi Wayu Kisworo, IPU, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin, Master of Science, Profesor Isna Wijayani, Master of Science, PhD, dan tim UBD unggul. Masih banyak lagi senior, teman, keluarga yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Rasa terima kasih saya juga untuk semua yang berkenan hadir merasakan kebahagiaan ini, termasuk yang mengikuti acara ini secara daring. Demikian orasi ilmiah ini saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu hadirin sekalian. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangan buat orasi ilmiah yang telah disampaikan oleh guru besar yang telah dikukuhkan, yaitu Profesor Dr. Sunda Aryana MPDMM. Dan kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa orasi ilmiah tersebut telah dipost via internet melalui bisa diakses melalui barcode yang ada di depan ruangan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses kembali orasi ilmiah yang telah disampaikan oleh Ibu Rektor. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelum kita pengukuhan sebagai guru besar, tentunya kita akan tangan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru yang kini sudah berada di bawah.
Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin telah menunggu sejenak karena beberapa saat lagi Bapak Gubernur akan berada di tengah-tengah kita. Ya, sudah hadir orang-orang hebat di tengah-tengah kita sini Peri, banyak nian yang profesor-profesor hadir, doktor-doktor hadir. Aku bangga nian Peri kalau nyingok Ibu Sundani sudah jadi guru besar, sudah jadi profesor, aku sebagai adik sulung beliau. Ya. Oh, adik sulung ya? Iya. Bangga ya? Bangga, benar. Ya. Ya, Lu, salah adik satu bungsu, adik yang paling bungsu ya. Dia ku alang hebat, oh Ibu Sunda inilah profesor, dia ku ya Allah yuk Sunda, aku menyelesaikan SMA lagi menges, jago kempes inilah profesor, jago dak sia-sia nih. Bertepatan hari ini beliau di ulang tahun di 41, ya luar biasa ya. 41 ya Cek. 41, masih muda nih ya Allah. Duit banyak, utang kate. Iya, kate utang Cek ya, duit banyak. Makanya muda terus Cek. Iya, kapan nih nggak sini kampusnya punya siapa? Punya Pak Buhori. Wah. Iya. Maju dikit ke lorong Manggis punya siapa? Punya Pak Buhori. Nah. Mundur dikit ke lorong Karet punya siapa? Punya Pak Buhori. Maju lagi ke belakang Poresta punya siapa? Punya Pak Buhori. Dapat bagian Cek. Ya mohon izin Bu Sunda kalau pacar Ejo ke Cek Sikok jadilah aku tuh ya. Itulah kalau rajin belajar Ferry. Iya, harus rajin belajar sih rajin ya, belajar, biar segera jadi profesor jadi juga. Profesor ya, pokoknya jangan jenuh-jenuh untuk belajar ya, contoh kawan kami Maria sampai itulah masih SD itulah sampai ini hari. Nah masih mending Maria masih muda dikit. Yai Najib iya itulah tua lain kelas 6 kelas 6 kelas tua. Baik Bapak Ibu hadirin, kita berdiri sejenak untuk menyambut kedatangan Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Baik Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Selamat datang Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang sudah menyempatkan hadir. Ya, rekan-rekan dari media cetak dari lokal maupun nasional kami berikan waktu 1 menit. Nasional. Karena gubernur berprestasi, jadi harus nasional. Iya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat kita hormati Direktur Eksekutif BAN PT Bapak Profesor Ari Purbayanto. Selamat datang Pak. Kepala L2 Dikti Wilayah 2 Prof. Ishak Iskandar SI. Pembina Yayasan Bina Dharma Bapak Ferry Corley. Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang Ibu Linda Unsriana. Ketua Yayasan Bina Dharma tapi namanya Unsri. Ketua Aptisi Pusat Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno. Selamat datang Pak. Guru besar yang baru saja dikukuhkan, sudah pengukuhannya. Sahabat saya,
seusia dengan saya, Profesor Dr. Sunda Aryana MPD, MM, suami, keluarga, putra-putri, dan segenap sivitas akademika Universitas Bina Dharma yang hadir, para mahasiswa-mahasiswi, Ketua KONI sekaligus dosen di sini, AZ, hadirin yang berbahagia. Saya baru dapat info pagi tadi kalau Bu Sunda resmi dikukuhkan hari ini. Tapi sebelumnya saya sudah terinfo pada saat acara di Atiasa ada guru besar juga dari Bina Dharma. Mohon maaf, saya tidak pakai kostum yang tepat karena banyak sekali kegiatan di hari ini yang jika saya pakai jas harus ganti berapa kali. Mohon maaf Ibu Sunda, tidak ada yang paling pantas kecuali ucapan selamat sebagai sahabat, sebagai kepala daerah. Saya merasa bangga bahwa Sumatera Selatan ini bertambah para guru besarnya. Apalagi Ibu Sunda guru besar dalam bidang manajemen pendidikan. Kita tahu ancaman di saat ini adalah kemudahan, justru kemudahan dalam segala hal. Semua sudah serba online, maka manajemen konvensional di dalam pengelolaan pendidikan memang harus perlu kita benahi mengikuti kemajuan zaman. COVID-19 yang baru saja kita lalui dengan segala dampaknya, kontraksi ekonomi, bahkan nyawa, juga banyak lagi yang harus terbengkalai, termasuk progres pembangunan. Terjadi perlambatan yang luar biasa diakibatkan kita harus merefocusing semua anggaran kita, fokus untuk mengatasi wabah. Dan alhamdulillah Desember 2022 kemarin kita sudah bertahap dalam masa transisi menuju endemi. Tentu kita juga harus mempersiapkan segala hal dampak. Pasti terjadi traumatik di semua lini, termasuk juga di pendidikan. Saat COVID berlangsung kemarin, banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang harus kolaps menghadapi keadaan itu, di mana kemampuan membayar UKT itu menjadi sangat turun. Maka jika tidak dikelola oleh Ibu Sunda, termasuk Bidar ini pasti akan kena badai kemarin. Tapi Bidarnya memang Bidar Palembang yang tangguh, nggak pernah nggak juara, selalu juara. Bidar di sini bisa dikonotasikan perahu tangguh, tapi juga bisa dikonotasikan sebagai lembaga pendidikan yang memang sudah eksis, sudah melahirkan begitu banyak ilmuwan, melahirkan banyak teknokrat, birokrat yang luar biasa, baik di Sumatera Selatan maupun di daerah lainnya. Nah tentu setelah sahabat saya Ibu Sunda ini menyandang gelar profesor, beban yang ada di pundak ini semakin besar, semakin terasa, di mana tuntutan dari masyarakat terhadap pengejawantahan ilmu itu tentu dinantikan. Dan harapan saya manajemen pendidikan yang menjadi bidangnya Ibu Sunda ini juga bisa digetok tularkan terhadap lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu yang saya harapkan, dan kemanfaatan ilmu yang didapat ini akan dirasakan oleh semua, bukan hanya stakeholder pendidikan,
tapi bagi seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Selamat sahabatku, mudah-mudahan karir semakin baik, keluarga semakin bahagia, dan bidar semakin dipercaya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Baik, mohon izin Bapak Gubernur, kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami juga mengundang seluruh profesor dan juga wakil rektor yang mengikuti prosesi untuk berfoto bersama. Tim dokumentasi dari tim BTV, kami mohon kesediaan untuk mengatur. Ini disiarkan langsung melalui Bina Dharma TV ya? Iya, disiarkan langsung melalui Bina Dharma TV. Iya, Bina Dharma TV dan juga disiarkan juga ke Oku Timur TV. Oku Timur TV juga. Oku Timur TV itu wilayahnya dari Bapak Pak Gub. Oh iya. Tanah kelahiran beliau. Baik, mohon bantuan tim dari BTV untuk diatur. Mungkin di bagian depan masih bisa. Baik, terima kasih Bapak Gubernur yang sudah menyempatkan hadir. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Gubernur kita. Oh iya, masih ada foto lagi. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan hadir pada pengukuhan Guru Besar Dr. Sunda Aryana MPD MM. Baik, terima kasih Bapak Gubernur yang kami banggakan. Kami ucapkan kembali selamat bertugas. Baik, selamat bertugas kembali kepada Bapak Gubernur dan kepada para profesor dan juga wakil rektor Universitas Bina Dharma. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Pengukuhan sebagai guru besar pada Universitas Bina Dharma oleh Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 kepada yang terhormat Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan Guru Besar Universitas Bina Dharma dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, hari ini Senin 31 Juli 2023 mengukuhkan Saudari Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM sebagai Guru Besar Universitas Bina Dharma dalam bidang ilmu manajemen pendidikan. Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 28923-07-2023 tanggal 9 Juni 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tuntunan dan bimbingan kepada saudari dalam menjalankan tugas dan untuk perkembangan serta kejayaan Universitas Bina Dharma. Amin ya Rabbal Alamin. Palembang, 31 Juli 2023. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Terima kasih.
Dilanjutkan dengan pengaluan Samir Guru Besar oleh Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang. Yang terhormat Profesor Dr. Sunda Arianda MPDMM dan Ibu Linda Unsriana SSI MSc, kami silahkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Baik, kami undang juga Ketua LL Dikti Wilayah 2 untuk mendampingi. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan buke dari putra dan putri tercinta dari Ibu Profesor Dr. Sunda Ariana MPDMM, yaitu Mas Bosa dan Mbak Putri. Iya, luar biasa. Ponaan ya, Cek? Iya, ponaan ini. Iya. Aku dulu Cek itulah pecah kos 1 juga dulu. Cek. Iya. Mirip dengan muka aku dulu ya. Banyak angsuran berubah deh. Wih, belagak-belagak anak Bu Sunda ini, ya Allah, cantik, ganteng. Jingon pinter-kinter sesar kalau budak ini. Ya. Iya, Cek ya. Harusnya ikut foto nih, Cek. Iya. Ya, terima kasih Bosya dan Putri. Baik, kita akan merayakan ulang tahun Profesor Sunda yang hari ini tepat berulang tahun. Yang ke 55. 55, ya Allah, pecah 40 iya. ya. Itulah sering sholat duha. Sering sholat duha. Ya, rajin wudhu, bersinnya. Benar. Ya, mohon Jadi izin Ibu Profesor, inilah tumpeng kita. Ini sudah diarak di 17 kabupaten kota. Wah. Tadi pagi baru kita terima, ya, diserahkan oleh Bapak Gubernur, ya. Iya. Dibawa oleh Pak Gubernur tadi ya, ke 17 benar. kota se-Sumsel, baru Baik. bawa ke sini. Mohon izin Ibu Sunda untuk merapat. Iya. Baik, kami mohon untuk mendampingi Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2, ya. Profesor Ishak Iskandar. Iya, para profesor yang hadir kami persilakan. Prof. Thomas, disilakan Prof. Obi. Ya, disilakan para profesor, kami mohon kesediaan untuk mendampingi. Ya. Profesor dan doktor kami persilakan untuk mendampingi semuanya. Keluarga tercinta. Pak Ferry Korli, Ibu Linda, disilakan. Ya. Ayo semuanya bapak-bapak boleh mendampingi. Prof. Marsudi, Prof. Wasboda, Prof. Pak Ade, Bapak Ibu semuanya sekalian, boleh disilakan. mendampingi. Ya. Prof. Disilakan Prof. Prof. Sri Langgeng, disilakan. Baik, sekali lagi kami mohon kesediaan semua profesor untuk ikut mendampingi. Yang mewakili Forkompinda kami persilakan untuk Prof. mendampingi. Yang mewakili Forkompinda, Komandan mohon izin. Silakan Prof. Udah.
Ya, Forkopimda yang hadir kami persilakan untuk foto bersama. Forkopimda yang hadir, Komandan mohon izin. Baik, satu kali lagi disilakan. Baik, terima kasih para profesor, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami undang keluarga besar dari Ibu Sunda. Baik, kami undang Mas Bosa dan juga Mbak Putri untuk berfoto bersama. Baik, segera kita akan memotong tumpeng. Ya. Baik. Ya, tiup lilin. Baik, semuanya kita berdiri sejenak. Ayo kita untuk tiup lilin. Kita itu 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Ibu Sunda untuk memotong sejenak. Ya, disuap untuk keluarga tercinta. Baik, suapan yang pertama mungkin untuk suami tercinta terlebih dahulu. Dari Ibu Profesor Sunda Aryana ke Bapak Handi. Iya. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya suapan kedua untuk putra sulung Ibu Rektor. Wih, besar tinggi Iya. Kualitasnya terlihat bagus, ya, Cek. itu lagi gizinya bagus ya. Dan selanjutnya ke Mbak Putri. Putri, ini kalau kejingan budak gizi bagus susu mahal itu. Ibu Sunda ini pulau lama di luar negeri, lama di Kanada. Beliau itu di Kanada berapa tahun? Iya. Di Kanada berapa tahun waktu itu? Lama juga ya? Lama juga, Cek. Aku 2 tahun setengah di Kanada. Iya, Cek ya. Iya, Petangguhan juga di situ. Tidak, nyari boruan sana. Ya. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan. Selamat ulang tahun Ibu Sunda, semoga panjang umur, limpahkan rezeki yang banyak, diberikan kesuksesan. Dan kami doakan Bidadharma semakin maju. Penutupan sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Dharma, disilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi meninggalkan pelataran upacara. Hadirin dimohon berdiri. Juvenestum
Baik Bapak terima Ibu yang kasih. berbahagia, demikianlah rangkaian acara sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM. Baik, mohon izin sejenak. Tentunya sebelum kita menikmati jamuan makan siang, kita akan menyaksikan MOU. Ya, penandatangan MOU antara Universitas Bina Dharma dengan Universitas Hasanuddin. Untuk itu kami mohon kesediaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Bina Dharma untuk kembali ke depan untuk melaksanakan penandatangan MOU, dan juga kami undang Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baik, mohon izin kita akan menyaksikan MOU Pak Abid. Oke, mohon izin Bapak Ibu hadirin kami hormati, mohon kiranya untuk duduk kembali, kami minta waktu sejenak untuk menyaksikan MOU antara Universitas Bina Dharma dengan Universitas Hasanuddin. Baik, kami mohon bersiap-siap Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Eng Insinyur Muhammad Isran Ramli STMM IPM Asian Eng untuk bersiap-siap untuk melaksanakan penandatangan MOU. Dan juga kami undang kembali Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Bina Dharma, dan juga Ibu Rektor untuk menuju tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan penandatangan MOU. Baik, kami undang kembali Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Sunda Aryana MPDMM untuk mengadakan penandatangan MOU dengan Universitas Hasanuddin. Dan sekali lagi kami undang kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Irsan Ramli STMP Asian Eng. Baik, kami persilakan Rektor Universitas Bina Dharma Profesor Dr. Sunda Aryana MPDMM dan juga Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Eng Insinyur Muhammad Irsan Ramli STMP IPM Asian Eng didampingi oleh Wakil Rektor Bidang dan juga kami panggil Prof. Saleh. Kami undang Prof. Saleh untuk turut mendampingi penandatangan MOU. Baik, sambil didokumentasikan oleh tim dokumentasi. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Jadi Cek Daus, kerjasama antara Bina Dharma dengan Universitas Hasanuddin Makassar ini berkaitan dengan kegiatan perkuliahan doktoral di bidang teknik di Universitas Bina Dharma kerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Jadi kita akan mengeluarkan alumni-alumni doktor di bidang teknik keluaran Bina Dharma yang hasil kerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Baik, luar biasa. Dan tentunya selesai sudah acara kita pada hari ini, sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma
Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM sebagai Guru Besar Profesor dalam bidang ilmu manajemen pendidikan. Terima kasih semuanya dan tentunya kami berdua selaku pembawa acara. Dari awal hingga akhir banyak terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk menikmati jamuan makan siang. Bapak Rektor Muhammadiyah yang sudah menyempatkan hadir, Pak Abid beserta keluarga besar Muhammadiyah. Kita makan siang dulu, Pak.